Selisih 500.000, mending ambil Stream Deck Ruinix HD 200 atau cukup pakai Stream Deck Ruinix HD 100 ini aja. Nah, daripada kalian bingung, mending kita langsung tonton perbedaannya di video kali ini. Sekarang kita ngomongin bentuk dari kedua Stream Deck ini. Yang pertama, Ruinix HD 200 ini jauh lebih besar dibandingkan dari XD 100 ini. Dan kalau dilihat tampilan XD 100 ini jauh lebih kecil ya, lebih minimalis. Kalaupun teman-teman pakai di bawah monitor, ini masih sangat memungkinkan kalau posisi Stream Deck-nya ada di bawah monitor. Sedangkan si XD 200 ini tampilannya jauh lebih besar. Teman-teman akan kesulitan di beberapa monitor standar, sepertinya tidak memungkinkan kalau teman-teman ingin memposisikan Stream Deck-nya itu di bawah monitor. Kalau aku pribadi sih lebih suka kalau Stream Deck-nya itu ada di posisi depan monitor, karena kita lebih banyak interaksinya di depan monitor sehingga tangan kita juga lebih gampang untuk mengakses Stream Deck-nya. Ini hanya masalah preferensi aja sih. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, si XD 200 ini juga punya fleksibilitas yang jauh lebih bagus ya kalau kita bandingkan dengan si XD 100 yang sifatnya dia udah fix ya, tidak bisa teman-teman adjust lagi. Kalau teman-teman pun ingin mencopot, ini sebenarnya bisa dicopot, tapi tetap tidak bisa teman-teman taruh tiduran seperti ini karena di bagian belakang ini ada Type C untuk powernya. Jadi mau tidak mau tempatnya ini memang harus diikut sertakan. Berbeda dengan si XD 200. XD 200 ini hadir dengan model desain yang bisa di adjustable. Mau ditekuk sampai tiduran seperti ini juga bisa. Kemiringannya bisa sampai 60 derajat ya. Dari segi build quality, kedua Stream Deck ini hadir dengan bahan plastik warna hitam matte yang tidak mengkilap, jadi kesan premiumnya masih dapat. Sedangkan si Ruinix HD 100 ini dia hadir dengan dua pilihan warna. Teman-teman bisa pilih warna hitam ataupun warna putih. Sedangkan si XD 200 ini hanya hadir dengan pilihan satu warna, yaitu warna hitam yang sedang kita pegang saat ini. Perbedaan selanjutnya ada di tombol buttonnya. Nah, si XD 200 ini hadir dengan tombol button yang jauh lebih besar, namun dia punya jumlah tombol yang lebih sedikit, yaitu 10 tombol button yang bisa teman-teman customisasi. Sedangkan si XD 100 ini dia punya 15 tombol button yang teman-teman juga bisa customisasi. Sedangkan si XD 100 ini tombolnya lumayan kecil-kecil banget, ukurannya sekitar 1,5 cm dibandingkan dengan si XD 200 ini punya tombol button yang jauh lebih besar, yaitu hampir 2 cm persegi. Ini akan memudahkan teman-teman juga dalam mengaksesnya. Untuk kenyamanan dalam menekan tombolnya sih, aku ngerasa si XD 100 ini jauh lebih gampang ya, lebih nyaman untuk menekan tombolnya, tidak butuh effort dibandingkan dengan XD 200 ini. Kita harus cukup kasih tenaga ya, mungkin karena ukurannya yang jauh lebih besar, kadang saking harus butuh nekan kuat sampai geser kayak gitu. Selanjutnya perbedaan yang paling menonjol yaitu knob yang ada di XD 200 ini. Di XD 100 ini full semuanya tombol button aja, ada 15. Sedangkan si Ruinix XD 200 ini teman-teman dari tadi pasti sudah ngelihat ada 4 buah tombol knob yang bisa teman-teman customisasi. Tombol knobnya ini bisa kalian putar 360 derajat, dan 4 buah knob ini bakal kepake banget kalau teman-teman punya kebutuhan dalam editing. Bisa teman-teman custom di Photoshop, Premiere Pro seperti itu. Ada banyak aplikasi editing yang bisa kalian pakai ya. Ada Premiere Pro, Photoshop, Blender, dan lain-lain. Setelah kalian install, tinggal drag and drop aja ke bagian buttonnya. Settingan standar seperti edit, cut, copy itu sudah tersedia. Kalian bisa langsung gunakan. Jika mau menambah fitur lainnya, kalian bisa custom terlebih dahulu fitur shortcutnya di Premiere Pro, baru nanti teman-teman adjust lagi di aplikasi Stream Deck-nya. Perbedaan selanjutnya ada pada LCD display. Teman-teman bisa lihat kedua Stream Deck ini sebenarnya punya LCD display, terutama si XD 100 ini dia ada LCD displaynya sebelah kiri. Biasanya sih untuk nampilin jam, temperatur CPU, internet speed, dan lain-lain yang sifatnya bukan shortcut ya. Nah, sedangkan si XD 200 ini kalian bisa atur settingannya untuk multimedia, mengatur brightness, ngecilin volume, yang bisa kalian atur langsung dengan menggunakan sentuhan ataupun pakai
knob yang ada di bawah LCD-nya. Sekarang kita ngomongin fitur dari Stream Deck Ruinix SD100 ini dan XD200 ini. Sebenarnya ada banyak sekali peningkatan dari XD100 ke XD200. Teman-teman bisa lihat juga dari segi port ya, terutama si XD200 ini punya 4 port di belakang. Port yang Type-C paling kanan ini sebagai power untuk mengkoneksikan ke PC teman-teman, sedangkan 3 port diantaranya ada 2 port Type A 3.0 dan Type-C 3.0. Nah, 3 port ini teman-teman bisa fungsikan sebagai USB hub, yang artinya bisa koneksi ke mouse teman-teman, keyboard teman-teman juga bisa, atau bahkan ke flash disk juga bisa. Ini fitur yang kelihatan sepele tapi ngebantu banget, dimana fitur itu tidak ada di XD100 karena dia cuma punya satu port power yang ada di bagian belakang. Selanjutnya di XD200 ini sudah support icon gerak-gerak atau animasi GIF yang bisa teman-teman pakai supaya icon-iconnya itu tidak monoton. Berbeda dengan si XD100 ini, teman-teman hanya bisa pakai gambar yang sifatnya udah berbentuk gambar aja. Kalau di XD200 teman-teman bisa install, ada di aplikasi Stream Deck-nya, teman-teman bisa cari supaya tidak terlihat bosan. Kesimpulannya, ini adalah pilihan yang sangat sulit karena dari kedua harganya juga udah kelihatan berbeda banget ya. Selisih 500 ribuan, XD100 ada di harga 1 jutaan, sedangkan si XD200 ini dibanderol dengan harga 1,5 jutaan. Kalau kebutuhan teman-teman hanya untuk streaming, aku sih nyaraninnya mending ambil XD100 ini aja. Ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau teman-teman punya kebutuhan lain seperti editing, aku saranin mending ambil XD200 ini, akan membantu produktivitas teman-teman semua. Segitu aja video kita kali ini. Ada banyak hal yang belum kita bahas di video kali ini. Bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Get connected, stay connected with Saka Connect. Bye-bye.